Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman kelompok saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita yaitu Ibu Adila Solida SKM Menkes atas kesempatan yang diberikan kepada kami materi yang berjudul Perkembangan Islam di Indonesia sekaligus menjawab beberapa pertanyaan mengenai Islam dan politik. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Haza Hanifah, Suci Al-Fadilah, Indah Puspadewanti, Yunita Ayu Hapsari, Sinta Zalvina, saya sendiri Ahyaruddin, dan Syafiqah Dwiyanti. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Haza Hanifah. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator kami, Ahyaruddin, karena telah memberi kesempatan kepada saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Pada pembahasan kali ini, kami akan mencoba membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ada 4 teori utama yang disebutkan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Teori pertama adalah teori Gujarat, di mana pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama kali datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini, diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari perdagangan India Muslim. Teori ini berkembang dari P. Napel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian, orang Arab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India lah yang membawanya ke Indonesia. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Maupote, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim, tepatnya di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk sama dengan batu nisan di Kambai, Gujarat, dan India. Teori selanjutnya ada teori Mekah. Pendapat lain adalah teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Nadies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Di dalam teori masuknya Islam ke Indonesia, ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang sangat besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun, disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni tepatnya 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebar lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Selanjutnya ada teori Persia, di mana teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah teori Persia yang dicetuskan oleh Hussein di Jajadiningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Persia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Selanjutnya, teori ini juga didukung oleh kesamaan ajaran Syekh Silgijenar dengan ajaran Sufi Iran al-Hajj. Ketiga, pengguna istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Selanjutnya, kita memasuki poin perkembangan Islam di Indonesia. A. Perkembangan wilayah. Menurut Prof. Haidar, bahwa masuknya Islam ke berbagai daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun, para sejarawan sepakat bahwa Sumatera oleh Islam. Kemudian berlanjut ke Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan situasi politik di Tanah Jawa, yaitu melemahnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir memeluk agama Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, Islam kemudian menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangan di masyarakat Jawa. Proses Islamisasi inilah yang dilakukan oleh para dai, melahirkan komunitas-komunitas Muslim di berbagai daerah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam baru.
Menurut Prof. Haidar, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik. Kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuatan politik di satu sisi dan semangat dakwah, para mubalik sangat mempengaruhi proses Islamisasi di Indonesia pada saat itu. Nah, berikut kerajaan-kerajaan Islam menurut wilayahnya. Pertama, wilayah Sumatera. Kedua, wilayah Jawa. Ketiga, wilayah Nusa Tenggara. Keempat, wilayah Maluku. Kelima, wilayah Sulawesi. Dan yang keenam, wilayah Kalimantan. Perkembangan Islam dengan bukti kronologis, Islam masuk ke Nusantara. Bukti kronologis Islam masuk ke Nusantara berdasarkan dari beberapa sumber, antara lain sumber ke-7 Masehi. Sumber sejarah yang menginformasikan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi adalah 1. Berita Cina zaman dinasti Tang, 2. Masa kerajaan Sriwijaya, 3. Masa kerajaan Kalingga. Selanjutnya, sumber abad ke-13 Masehi. Sumber sejarah yang menyatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi adalah 1. Cacatan Marco Polo, 2. Nisan Makam Raja Sumadera Pasai, dan yang terakhir 3. Berita Ibnu Battuta dari India. Terakhir, sumber abad ke-15 Masehi. Sumber sejarah yang mengatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-15 Masehi ada 4. Yaitu pertama, 2 pemakaman Muslim kuno di Troloyo, 3 makam salah seorang wali Songo, dan yang terakhir 4 catatan Suma Oriental oleh Tome Peries. Selanjutnya kita masuk karakteristik Islam di Indonesia. Ada 4 karakteristik utama Islam di Indonesia. Pertama, majemuk atau plural. Kemajemukan merupakan ciri khas masyarakat Indonesia pada umumnya. Keragaman model beragama dapat ditemukan di dalam Islam. Seorang antropolog Amerika Serikat bernama Clifford Rains pernah membagi perilaku keberagaman umat Islam di Indonesia ke dalam 3 kelompok, yakni 1. Abagan, santri, dan priai. Lanjut. 2. Ada toleran. Nah, toleran atau sering disebut dengan toleransi adalah salah satu semangat dari Islam. Semangat ini tumbuh seiring dengan perkawinan antara budaya Islam dan budaya lokal. Sehingga corak sinkretisme atau sering kita sebut dengan campuran paham tidak bisa dihindarkan. Sifat toleransi Muslim itu sendiri muncul karena bangsa Indonesia disatukan dalam rumpun budaya. Muslim Indonesia sudah terbiasa dengan ragam budaya dan agama sejak mula kedatangannya. 3. Moderat. Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat. Moderat dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan keagamaan yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak liberal. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Ini berarti bahwa religiulitas bangsa Indonesia adalah cerminan religiulitas umat Islam itu sendiri. Dan yang terakhir ada sinkretik. Sinkretik atau sinkretisme juga bisa dikatakan merupakan akibat dari akulturasi Islam dan budaya lokal. Makna sinkretik di sini maksudnya adalah adanya campuran unsur Islam dan budaya lokal yang tidak bertentangan dan dengan semangat fundamental Islam itu sendiri. Nah, sebagai contoh, tradisi menggunakan peci hitam sebenarnya adalah tradisi orang-orang Turki yang kemudian menjadi pakaian orang-orang Islam, terutama orang-orang Muslim. Demikian pula dalam ritual-ritual Islam, unsur-unsur budaya lokal masih sangat jelas, termasuk pada sebagian bangunan masjid. Nah, jadi meskipun berasal dari Timur Tengah, tampilan Islam di Indonesia tidak selalu bernuansa Arab. Lanjut, selanjutnya peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. Nah, ada 3 peran utama umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. 1. Di dalam bidang politik dan ekonomi. Sejak awal kedatangannya, sebenarnya umat Islam sudah mulai memainkan peran politik mereka sendiri. Pada sisi lain, dapat dilihat pula semenjak abad ke-16 sampai pada abad ke-20, umat Islam di bawah para pimpinan menghadapi berbagai corak tantangan kekuasaan Barat dan mengadakan perlawanan bagi setiap fase penjajahan. Misalnya, pada fase persaingan dagang, fase penetrasi, fase perluasan daerah jajahan, dan terakhir fase penindasan. 2. Di bidang agama dan sosial. Agama dan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai bangsa yang religius dan berketuhanan yang Maha Esa, pemerintah memiliki perhatian yang besar terhadap agama, terutama agama Islam yang penganutnya adalah mayoritas di negeri ini. Perhatian tersebut diwujudkan dalam pembinaan kehidupan beragama. Nah, antara lain
dicantumkan dalam poin-poin berikut ini. A. Mendirikan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1945. B. Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. C. Menyelenggarakan pengurusan ibadah haji dari tanah air. D. Membentuk MUI pada tahun 1975 dengan struktur organisasi yang menyebar sampai ke tingkat desa. Dan poin E. Melembagakan MTQ secara nasional dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Mendirikan dan meresmikan Masjid Istiqlal sebagai masjid yang sepenuhnya dibiayai pemerintah. Membentuk badan amil zakat dan lain sebagainya. Nah, di bidang terakhir ini terdapat bidang pendidikan dan kebudayaan, di mana bidang pendidikan dan kebudayaan peran Islam sangatlah besar. Sejak Islamisasi negeri ini telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan surau, yang telah menjadi benteng Islam yang demikian kuat dan berpengaruh. Pemerintah telah mendirikan madrasah dari tingkat dasar, menengah hingga ke tingkat atas. Dalam bidang kebudayaan di Indonesia, Islam mempunyai peranan penting, antara lain di bidang A. Arsitektur, khususnya pada bangunan masjid. B. Hidup rohani, paham sufisme atau mistik yang tumbuh pada hidup rohani orang Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, seperti Qairiyah, Kawatiyah, Naksyabaniyah, dan sebagainya. C. Hari-hari besar Islam. D. Seni kaligrafi. Dan E. Bahasa Indonesia yang menyerap sebagai ke dalam bahasa Melayu yang menjadikan bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Arab itu terabadikan dalam bahasa Indonesia, seperti pada kata rakyat atau reiyah, yaitu musyawarah, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon. Terima kasih kepada Hazah Hanifah atas penjelasannya mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, menjawab beberapa pertanyaan mengenai Islam dan politik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Syafiqah Dewiyanti. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai Islam dan politik. Pertanyaan pertama, berikan contoh-contoh persoalan atau sengketa berita dari masa yang terjadi politik. Yang pertama, ketika rakyat Aceh menuntut merdeka mendirikan Islam, yang negara lakukan istimewa menjalankan hukum Islam. Ternyata dalam syariat Islam berlaku juga untuk orang non-Islam Aceh, sehingga yang terjadi adalah di daerah-daerah tertentu yang minoritas Muslim, seperti Irian Jaya dan Maluku, orang Islam ditekan dan tidak boleh mendakwakan Islam secara bebas dan terbuka. Maka situasi sosial politik seperti ini sangat berpotensi menjadi bom waktu bagi masyarakat Indonesia, terjadi perang suku dan agama. Oleh sebab itu, harus segera dicegah. Salah satu caranya adalah perlu adanya gerakan moral yang lebih kuat untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, dan perlu adanya kekuatan militer. Yang kedua, KPK menetapkan mantan Mensos Juliari Peter Batubara dan 4 tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona di wilayah Jabodetabek tahun. Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Metus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian dan Haris Sidabuke selaku pihak swasta. KPK menduga berdasarkan temuan awal, Juliari menerima Rp10.000 per paket sembako dengan harga Rp300.000. Namun KPK tak tertutup kemungkinan Juliari menerima lebih dari Rp10.000. Total uang yang sudah diterima Juliari sebesar 17 miliar. KPK juga menduga Juliari menggunakan uang tersebut seperti menyewa pesawat jet pribadi. Selain itu, uang suap tersebut juga diduga dipergunakan untuk biaya pemenangan kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020. Pertanyaan kedua, bagaimana sudut pandang Islam dalam menanggapi persoalan peranata sosial, khususnya peranata politik? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 sampai 59, Allah
menyampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini memerintahkan kita khususnya pada penguasa untuk menjaga dan menyampaikan amanat yang diberikan Allah untuk semua manusia yang kemudian bagi umat Islam diwajibkan untuk menaati penguasa selama itu penguasa tersebut menjalankan amanah Allah. Oleh sebab itu, konsep politik yang dibangun dalam Islam tidak sepenuhnya demokrasi dan tidak juga sepenuhnya absolut murni, tetapi mengutamakan musyawarah sebagai upaya membangkitkan semangat kebersamaan untuk mencapai kesepakatan sehingga tidak yang merasa dirugikan dan terabaikan. Tiga, bagaimana Islam memandang politik? Yang pertama, fondasi etis sistem politik. Islam dan politik merupakan persoalan yang selalu aktual karena sejalan dengan pandangan para pakar Islam. Sekedar sistem teologis, tapi ia juga merupakan sebuah sistem kehidupan yang lengkap. Untuk memahami model politik Islam, biasanya orang dengan mudah merujuk langsung pada praktek politik di masa Rasulullah, khususnya di masa Madinah, di mana keterkaitan antara agama dan politik sangat erat. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan negarawan sekaligus. Setiap bangsa pasti memiliki konsep politik yang berasal dari falsafah bangsa tersebut. Demikian pula umat Islam, konsep politik merupakan artikulasi dari nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan bagi umat manusia. Dengan demikian, secara umum, keseluruhan praktek politik oleh umat Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga saat sekarang ini merupakan usaha membumikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Ya, prinsip musyawarah. Musyawarah menurut para pemikir modern dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok. Tidak saja karena nasnya, tetapi karena ia juga diperkuat oleh sunnah atau hadis Nabi. Praktek ketatanegaraan pada masa Nabi menggambarkan proses-proses musyawarah itu dijalankan sebagai forum konsultasi dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, walaupun forum tersebut bukan dalam bentuk institusi yang permanen. B. Prinsip persamaan. Persamaan dalam syariat Islam merupakan persoalan yang asasi. Dalam pandangan Islam, manusia dilihat dari asal-usulnya adalah sama dan menjadikan kompetisi secara kualitatif di antara mereka, di mana nilai kemanusiaannya didasarkan pada kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak mengenal dengan adanya perlakuan diskriminatif karena perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, dan atribut-atribut keduniaan lainnya. Itulah sebabnya Islam mencabut akar-akar fanatisme jahiliyah yang saling berbangga diri dengan keturunan dan ras. Yang C, prinsip keadilan. Salah satu prinsip ajaran Islam adalah menyeru agar umat Islam menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, terutama bagi para penguasa dan pemimpin atau pemerintah terhadap rakyat yang dipimpinnya. Prinsip keadilan seperti ketidakberpihakan atau kejujuran hakim sebenarnya merupakan sesuatu yang luas maknanya, yang tidak hanya terbatas pada persoalan hukum saja. Konstitusi Islam sangat menekankan keadilan sebagai salah satu aspek keyakinan yang sangat penting, karena ia demikian terkait dengan nilai-nilai moral. Yang kedua, praktek politik Islam dalam sejarah. Dalam Islam, negara didirikan atas dasar prinsip tertentu sebagaimana digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah milik Allah karena ia adalah zat pencipta. Dalam keyakinan orang Muslim, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang wajib ditaati dan orang boleh ditaati bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Prinsip kedua, bahwa hukum dalam Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi, sedangkan sunnah Nabi merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syafiqah. Baik, mungkin itulah tadi penjelasan dari kami mengenai perkembangan Islam di Indonesia dan jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai Islam dan politik. Saya sebagai selaku moderator dan mewakili teman-teman saya, apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.